kenapa Yesus sampai bilang belas kasihan gitu, bukan persembahan, karena menurut saya secara pribadi, ya mana mungkin lah semua orang sanggup untuk memberikan persembahan yang sempurna itu menurut mata manusia gitu. Tidak mungkin. Makanya Tuhan Yesus bilang belas kasihan, karena dengan belas kasihan sesuatu yang abstrak, yang tadi Kak Jerry bilang, semua manusia bisa buat itu. Dan tidak itu bisa diterima oleh semua manusia ya. Dan tidak ada alasan untuk sebenarnya kita tidak buat itu, atau tidak ada syarat. Tidak ada syarat untuk kita sama tidak sekali. menerima. Kok harus punya ini baru kok bisa berbelas kasihan? Tidak. Kita semua manusia bisa buat itu. Walaupun kita nggak punya apa-apa, walaupun di mata manusia kita rendah, tinggi dan sebagainya, kita bisa buat itu. Itu keadilan Tuhan yang saya pikir kayak, ya memang dia adil sekali. Tuhan dia lihat semua, dia bisa melihat sampai sisi kemampuan kita tuh sampai di mana gitu. Kenapa? Saya mau bilang sesuatu. Kenapa tuh? Ada apa? Setelah saya pikir-pikir, kemarin tuh kenapa pakai jeans ya waktu pimpin ibadah? Jadi memang kenapa jadi? Ya itu tidak sopan. Tidak sopan. Tidak sopan dari mana? Saya pakai celana panjang kok. Tidak ada yang terbuka-terbuka. Celana panjang tertutup. Bagus kok. Kenapa? Maksudnya keberatannya di sebelah mana? Ya, masa kita menyembah Tuhan pakai jeans? Oh, di Alkitab di sebelah mana yang larang kita pakai jeans kalau mau ibadah? Di sebelah luar. Tidak ada. Itu sepertinya bukan hal yang penting. Maksudnya itu sepertinya hanya bagian dari tradisi saja, bagian dari kebiasaan kita saja orang-orang di sini untuk melarang orang datang beribadah dengan jeans. Tapi bukan hanya tentang jeans saja yang kita mau bahas di siang hari ini, Kakak Yola dan juga teman-teman di rumah. Apa yang kita mau bahas, topik kita di siang hari ini di Tongpu Pondok Podcast ini adalah keadilan Tuhan melebihi tradisi agama. Jadi bukan hanya tentang jeans, tapi kita akan bahas banyak hal lagi di depannya. Stay tune. Oke teman-teman, jadi di siang hari ini kita punya topik pembahasan itu terambil dari Matius pasal 12 ayat 1 sampai 14. Kita akan simak kata-katanya, kita akan simak pembacaan firman ini dan Kayola siang ini saya mau baca dari versi bahasa Indonesia masa kini untuk kita semua dan untuk teman-teman semua yang memperhatikan. Oke. Di bawah perikop pertanyaan mengenai hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus lewat sebuah ladang gandum, pengikut-pengikutnya mulai memetik gandum, lalu memakannya karena lapar. Ketika orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, pengikut-pengikutmu melanggar hukum agama kita dengan melakukan yang dilarang pada hari Sabat." Yesus menjawab, "Belum pernahkah kalian membaca tentang apa yang dilakukan Daud waktu ia dan orang-orangnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti yang sudah dipersembahkan kepada Allah. Padahal menurut hukum agama kita, ia maupun orang-orangnya tidak boleh makan roti itu. Hanya imam-imam saja yang boleh. Atau, belum pernahkah kalian membaca di dalam hukum Musa bahwa tiap hari Sabat imam-imam yang bertugas di rumah Tuhan melanggar peraturan hari Sabat tetapi tidak disalahkan? Perhatikan apa yang kukatakan ini. Di sini ada yang lebih besar dari rumah Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis, belas kasihanlah yang kukehendaki, bukan korban binatang. Kalau sekiranya kalian benar-benar mengerti perkataan itu, pasti kalian tidak akan menyalahkan orang-orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Lanjut ke ayat 9. Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi ke sebuah rumah ibadat. Di situ ada orang yang tangannya lumpuh sebelah. Beberapa orang yang mau mencari-cari kesalahan Yesus bertanya kepadanya, "Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Yesus menjawab, "Seandainya ada seorang dari antara kalian punya seekor domba dan pada hari Sabat domba itu jatuh ke dalam lubang yang dalam, apakah pemilik domba itu tidak akan berusaha mengeluarkan domba itu dari dalam lubang itu? Nah, manusia lebih berharga dari domba. Jadi kalau begitu, boleh menolong orang pada hari Sabat." Kemudian Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan tangan itu sembuh seperti tangannya yang sebelah. Tetapi orang-orang Farisi meninggalkan rumah ibadat itu lalu bermufakat untuk membunuh Yesus. Itu Kayola, kita punya pembacaan di siang hari ini yang akan jadi kita punya
pembahasan. Kayola mungkin ada catatan-catatan yang Kayola mau sampaikan? Oke. Jadi Tong punya judul ini kan keadilan Tuhan melebihi tradisi agama gitu. Dan ya ini sangat familiar ya. Betul, Kita semua betul. sudah lakukan ini dari dulu sampai sekarang. Nah, Yesus ini memang dia sengaja sekali kayak buat mujizat di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang mana kayak Di hari Sabat. Di hari Sabat lagi gitu. Itu sebenarnya agak kenapa Memancing keributan, memancing nih, emosi. gitu. Betul. Maksudnya kalau di kita gini, kalau Tong sudah tentukan tidak boleh begini baru tiba-tiba ada orang yang melanggar, kan pasti Tong juga Emosi, gitu. Tong juga marah. Betul. Nah, supaya orang Yahudi itu dong sadar kalau segala sesuatu itu tidak bergantung pada perbuatan gitu. Tetapi dari dia sendiri, Yesus sendiri gitu. Nah, ada beberapa poin di sini. Nah, orang Farisi ini atau ahli Taurat ini dong mau supaya Yesus ini menyesuaikan dengan dong punya kemauan. Seperti itu Kak Jer. Jadi dong menentukan dong, maksudnya kayak peraturan-peraturan, hukum-hukum yang ada ini dari dong sudah gitu. Dan memang untuk kitab Matius ini sendiri kan memang ditulis oleh Matius sendiri. Dia yang menyaksikan langsung bagaimana Yesus ini dengan berdebat dengan orang-orang Farisi gitu, dan memang ada kaitannya dengan PL ya, perjanjian lama ke perjanjian baru gitu. Dan Injil Matius ini Kayola ini memang Injil yang paling kental unsur budaya Yahudi ya. Benar sekali. Dan seperti Yesus digambarkan sebagai dialah Mesias yang akan menggenapi semua janji, semua hal yang terjadi di perjanjian lama seperti Betul itu. sekali. Makanya kalau lihat dari kitab Injil, kitab Matius itu pasal yang paling banyak, ada 28 pasal dibandingkan dengan kitab Injil yang lainnya gitu. Nah, kemudian dong mau supaya apa? Yesus tuh seperti menyesuaikan dengan dong punya tradisi-tradisi dan sebagainya, tetapi hal itu ternyata tidak benar dong, seperti mengurung sesuatu yang sebenarnya Yesus mau buat yang lebih luar biasa lagi, tetapi dong mencoba untuk mengurung Allah dengan peraturan-peraturan atau hukum-hukum tradisi-tradisi yang ada gitu. Dan ya, respon Tuhan itu terhadap orang-orang yang seperti itu, orang Farisi, adalah dia mencoba untuk kayak menerobos itu. Ini loh yang betul. Karena gitu. dia adalah kebenaran. Betul. Karena dia kebenaran itu sendiri. Masa saya yang kebenaran ini baru kami yang mau ini ke saya gitu toh. Nah, poin yang pertama adalah Tuhan selalu adil karena keperluan manusia akan selalu dilihat dan dijawab oleh dia gitu. Ini berbicara soal ini Kak Jer. Waktu ini Yesus dikutip dia kutip gitu. Waktu Daud dia mencoba untuk melanggar. Waktu itu ada persembahan dan dia sedang rasa lapar. Dia lapar. Dengan pengikut-pengikutnya, dan akhirnya dia ambil makanan itu, persembahan itu untuk dia makan bersama dia punya pengikut-pengikut. Nah, Daud saja yang begitu, salahkah tidak waktu itu? Daud saja melanggar toh. Dan juga ada contoh yang lain seperti imam-imam yang waktu itu dong harus persembahkan kurban setiap hari Sabat. Iya, setiap hari Sabat dan itu seperti mereka melakukan pekerjaan ya pada hari Sabat. Sebenarnya tidak boleh toh. Tapi apa kayak ditoleransikan begitu. Oke, silakan kamu buat itu. Masa dua hal ini saja dan dong langgar untuk keperluan kebutuhan manusia, baru Mesias ini sendiri yang melakukan ini, bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kamu begitu kayak orang-orang Farisi itu seperti apa ya, amarah kayak dia salah ini. Betul. Mereka seperti kehilangan, mereka seperti tidak bisa melihat bahwa inilah Mesias sendiri gitu. Inilah pribadi yang dijanjikan sebenarnya yang datang, dan dia makanya pada bagian akhirnya dia bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, dan di sini akhirnya Yesus sendiri dia menekankan soal kalau belas kasihan itu yang lebih penting daripada persembahan itu. Persembahan ini berbicara soal kurban, sesuatu barang dan sebagainya ya, bukan soal hati ya, bukan gitu. Jadi makanya ini hal yang paling penting untuk para nabi tahu, bahwa belas kasihan poin yang paling penting dibandingkan persembahan atau kurban persembahan yang ada gitu. Nah, dan juga di sini Yesus itu dia bukan pemimpin ibadah ya, tetapi dia itu kayak langsung untuk bertindak, bersentuhan dengan kebutuhan orang yang betul. Dia tahu apa yang menjadi keperluan manusia, apa yang menjadi kebutuhan manusia saat itu, dan harusnya sebagai seorang imam juga tahu itu kebutuhan manusia itu apa, orang-orang di sekitarnya, jemaatnya, orang umatnya itu dia tahu gitu.
betul. Oke, dan yang selanjutnya adalah poin yang kedua, keadilan Tuhan berdasarkan hukum kasih yang lebih penting daripada hukum Taurat gitu. Nah, ini ibaratnya seperti kalau domba gitu, domba sekumpulan domba, kalau satu hilang saja atau jatuh, manusia ambil selamatkan Tidak dia. mungkin domba kok tunggu di situ sebentar ya. Besok ini sahabat jadi. Kok sabar ya. Nanti besok Tunggu setelah nanti sahabat besok, jadi ini. Tidak mungkin masakan seekor domba saja boleh kepedulian. bisa ditolong. Ditolong. Masa sesama manusia tidak. Betul sekali. Jadi ada satu kutipan Kayol, jangan sampai kita memeluk agama sedemikian sampai kita lupa memeluk sesama manusia. Betul sekali, iya. Jadi kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus datang, dia mengedepankan relasi, hubungan, komunitas. Bagaimana kita bisa jalin hubungan dengan sesama, kita mengasihi sesama. Bukan mengedepankan hukum ini harus begini gitu. Jadi itu yang kita cukup menarik juga untuk kita pelajari dan kita bahas. Mungkin Kayola sudah selesai tuh. Iya, sudah. Jadi ini sangat menarik, nanti kita bahas di dalam kita punya diskusi tanya jawab dan juga teman-teman, kami undang teman-teman untuk isi di kolom komentar tentang apa sih yang mungkin jadi teman-teman punya tradisi yang mungkin kalau kita mau telusuri ke dalam Alkitab sebenarnya tidak ada. Iya. Gitu. Itu mungkin tambahan gitu. Itu mungkin memang fungsinya untuk membuat keteraturan dalam kehidupan berjemaat. Tapi ketika itu menjadi lebih dititik beratkan ketimbang firman Tuhannya sendiri, ada yang salah. Nah, apa sih yang mungkin terjadi dalam teman-teman punya kehidupan pribadi atau berkeluarga atau bergereja yang mungkin sifatnya tradisi bukan esensi, yang menghalangi teman-teman untuk bahkan untuk datang pada Tuhan. Setelah ini kita akan ada tanya jawab. Jadi mari tong diskusi. Kakak Yola. Iya. Kita ada beberapa pertanyaan untuk kita diskusi yang lebih mendalam lagi. Dan teman-teman juga boleh isi di kolom komentar tentang jawaban-jawabannya ya kalau teman-teman mau jawab. Kakak, yang pertama, aktivitas apa sih yang Kak Yola paling suka lakukan pada hari Minggu? Misalnya nih, mungkin makan siang dengan teman-teman, atau mungkin sore tuh pakai untuk jalan-jalan, atau kemudian, wah Minggu nih senang sekali saya mau pergi ibadah, terus setelah ibadah saya mau komsel begitu, atau belajar sama-sama dengan teman-teman. Kayola gimana? Oke, kalau dari saya sih saya lebih suka yang poin ketiga, itu ibadah sama-sama dengan teman-teman semua gitu. Kemudian setelah ibadah tong komsel, teman-teman di luar perlu ketahui komsel ini komunitas sel gitu, maksudnya grup kecil gitu untuk bahas tentang Tuhan gitu. Jadi saya lebih suka begitu sih kakak, supaya apalagi pas selesai ibadah terus punya grup masih fresh ya. Iya, masih fresh gitu untuk bahas atau sharing tentang Tuhan gitu yang Tong sudah dengar di pagi hari gitu. Kalau dari kakak bagaimana? Saya kurang lebih sama juga, karena mungkin itu satu-satunya momen yang saya bisa betul-betul in touch atau berconnect dengan saya punya teman-teman secara fisik ya. Mungkin selama sepanjang seminggu karena masing-masing sibuk dengan pekerjaan, kalau mau ngobrol pun hanya bisa dengan WhatsApp. Jadi bisa ada komunikasi yang ada ketemu langsung gitu ketemu dengan teman-teman langsung dan bisa belajar juga sama-sama. Kayol, mungkin pertanyaan berikutnya nih. Kalau malam Minggu gimana nih? Aktivitas apa yang mungkin Kayol suka bikin kalau malam Minggu? Tradisi ya ini. Terserah mau tradisi kah, mau kebiasaan kah? Kebiasaan biasanya sih kalau malam Minggu itu suka olahraga badminton gitu. Okay. Badminton, suka yang keringat-keringat gitu. Tapi kalau diperagakan oleh Kacen di sini Kacen. Iya, tapi itu tetap kayak kumpul dengan teman-teman lagi, terus ujung-ujungnya tetap bahas firman juga gitu. Nice. Kemudian kalau saya tidak, ketika aku seperti ini aku melihat Tuhan. Gitu. Oh bukan, gak gitu ya, oke. Rohani banget. Yoi. Oke, selanjutnya kalau saya terbuat itu, saya akan mungkin cuma di rumah saja, di dalam kamar belajar, kakak. Jelas. Oke. Kakak bagaimana? Kalau saya tidak terlalu banyak. Kalau misalnya memang tidak ada kegiatan seperti saya biasa mungkin nyanyi ya di acara, misalnya orang biasa menikah. Hari resepsi pernikahan itu biasa malam Minggu. Kalau tidak ada itu ya biasa saya hanya di rumah saja. Saya jarang sekali jalan-jalan keluar untuk kayak, kalaupun jalan-jalan ya paling ke daerah. Cuma satu tujuan saya di Jayapura, toko buku. Paling cuma ke toko buku aja untuk cek-cek kalau ada buku novel terbaru gitu. Oke Kak Jer. Siap.
pertanyaan selanjutnya nih. Apa maksud Tuhan atau kenapa sih Yesus tuh dia singgung Daud dan hari Sabat? Oke. Jadi yang kita perlu kita semua perlu mengerti dan perlu lihat di sini adalah kita perlu lihat dari gambaran besarnya dulu nih Kak Yol. Jadi Injil Matius itu dia tadi yang seperti saya sudah sempat singgung, Injil Matius ini dia seperti jembatan. Kalau teman-teman tahu di Alkitab ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Matius itu dia persis ada ditempatkan di Injil yang pertama karena dia menjembatani dari Perjanjian Lama masuk ke Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ada satu janji yang Tuhan berikan awalnya dari Adam, kemudian Abraham dan juga ke nabi-nabi tentang seseorang yang namanya Mesias. Yang gelarnya adalah Mesias, pribadi yang sudah ditentukan untuk menyelamatkan manusia. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus menyinggung tentang Daud dan juga tentang Sabat itu kurang lebih kalau secara singkat saya mau coba kita gali di sini sedikit. Salah satu julukan atau salah satu gelar daripada Mesias itu adalah Mesias itu anak Daud. Gitu. Mesias itu anak Daud. Jadi ini kita menarik sekali. Kita lihat bagaimana dalam Injil Matius Tuhan Yesus menghubungkan. Dan kalau misalnya di luar sana ada klaim, oh Yesus sudah pernah bilang bahwa dirinya adalah Tuhan, Yesus sudah ya memang dia tidak akan secara langsung gitu. Misalnya kalau Pak Jokowi datang ke sini juga, hey saya Jokowi kan nggak begitu toh. Semua orang akan tahu bahwa dia punya karisma seorang pemimpin. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia akan bicara secara implisit bahwa menyatakan bahwa ya saya inilah Mesias. Begitu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyinggung tentang Daud, tentang hari Sabat, dia sedang menyatakan dirinya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Bahwa nanti di ayat yang ke-8 itu Kayol di Matius 12 ayat 8 itu yang dibilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia berhak menentukan mana yang boleh, mana yang tidak. Karena dialah Mesias. Karena dialah Tuhan yang menulis dan yang menurunkan perintah-perintah itu kepada Musa di atas Gunung Sinai. Nah, kenapa di ayat 8 itu Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia? Ini menarik lagi nih teman-teman. Lebih menarik lagi kenapa? Karena di tulisan Nabi Daniel sekian ratus tahun sebelumnya, Nabi Daniel juga dapat penglihatan tentang ada figur yang menyerupai anak manusia yang naik ke atas dan kemudian duduk di atas tahta dan kemudian disembah oleh segala makhluk dan segala manusia dari segala bangsa. Jadi yang kita lihat di sini Kayol bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya bahwa saya ini sudah. Kalau orang Biak bilang ayah ini. Orang Biak bilang ayah ini. Saya ini sudah, yaitu Mesias yang sudah dinanti-nantikan. Bahwa Mesias yang berkuasa atas alam semesta, tapi juga atas peraturan-peraturan yang mungkin setelah sekian ratus tahun mulai ditambahkan oleh manusia, ditambahkan, sampai akhirnya melenceng dari peraturan yang sebenarnya sudah ditulis dari awal oleh Tuhan, yang sudah diturunkan oleh Tuhan gitu. Jadi Yesus datang untuk meluruskan tentang hukum. Yesus datang untuk meluruskan apa yang sebenarnya. Makanya di dalam bacaan itu kita juga lihat bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dia datang untuk meluruskan lagi. Jadi dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Tapi yang sekarang saya mau tanyakan ke Kayola nih. Berarti hari Sabat itu pentingkah tidak? Kalau Yesus sudah datang dan kemudian apa yang dilihat oleh orang Farisi saat itu, ini menarik sekali teman-teman. Apa yang dilihat oleh orang Yahudi saat itu bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga seakan-akan dalam tanda kutip melanggar. Pertanyaan untuk Kayola. Jadi kira-kira hari Sabat itu pentingkah tidak ya? Ini mau phone a friend gak? Menjebak ini. Well, tidak menjebak. Tuhan Yesus juga dijebak. Tapi dia selalu bisa. Gimana? Kalau menurut Kayola gimana? Kalau dari saya secara pribadi, hari Sabat itu penting untuk saya. Memang dia dari pengertiannya sendiri saja hari Sabat itu untuk beristirahat. Tapi beristirahat baru kenapa orang-orang Yahudi ini sepertinya mereka salah karena mereka sudah melakukan tugas dan kewajiban mereka mengikuti hukum-hukum yang ada. Hari Sabat tuh harus beristirahat. Baru kenapa Yesus dia seperti kayak menentang hal itu gitu. Macam cari masalah gitu. Menentang hal itu. Jadi bagaimana? Apakah terpenting lagi
bukan masalah soal itunya, tetapi fungsi dari hari Sabat itu bagaimana, apa yang kau buat di situ, Tom. Masakan ya seperti tadi firman yang kita baca, masakan iya domba saja kau tolong baru manusia tidak, gitu. Dan tadi juga Kak Jadi sudah mention kalau belas kasihan yang dilihat oleh Yesus gitu, bukan tentang yang dikehendaki adalah belas kasihan. Bukan tentang persembahan itu. Jadi menurut saya hari Sabat itu penting untuk saya, karena saya sudah lakukan berbagai macam hal selama beberapa hari. 5-6 hari. 5-6 hari. Jadi satu hari ini saya pakai untuk betul-betul saya istirahat dari situ. Bukan berarti saya istirahat, saya tidur-tidur, saya terbikin apa-apa gitu. Tetapi saya juga harus buat tentang apa yang Yesus bilang tadi gitu. Belas kasihan apa yang saya buat di dalam saya punya hari Sabat itu. Mungkin juga aktivitas yang membuat kita bisa rasa rileks atau betul. Healing atau mungkin waktu dengan keluarga, karena mungkin selama 5-6 hari bekerja kita jarang ada waktu untuk berelasi dengan kita punya keluarga atau mungkin teman-teman juga. Jadi ada momen untuk Sabat itu memang penting, di mana Allah sendiri setelah dia 6 hari menciptakan alam semesta dan juga umat manusia Adam dan Hawa, dia juga pakai waktu untuk beristirahat. Sebenarnya gini, yang saya lihat, kalau yang saya lihat, hari Sabat itu ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hari Sabat kan. Jadi hari Sabat itu ada untuk manusia supaya manusia ada waktu untuk istirahat, membuktikan bahwa ketika kita bisa beristirahat, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Tuhan, kita punya pekerjaan ini, kita tidak terobsesi untuk mencapai apa yang kita punya impian dan tujuan dan pokoknya hustle culture gitu kan. Maksudnya kita kerja gitu guys. Bukan hanya sekedar tentang kerjanya, tapi kita juga menyediakan waktu untuk kita beristirahat, untuk kita memberikan ruang kepada Allah untuk bekerja, untuk turun tangan dalam kita punya kehidupan, di mana ketika kita beristirahat, kita juga kita bisa di recharge, karena Tuhan tidak desain kita seperti robot yang kerja, tapi juga ada waktu istirahat di mana kita bisa tenang dan recharge dan dan memang hari Sabat itu Tuhan sediakan untuk kita manusia supaya tolong kita. Karena kita sibuk sekali gitu toh. Apalagi kita bekerja. Injak rem dulu sedikit. Iya, jadi rem dulu sudah manusia ini waktunya kok istirahat dulu gitu. Tapi bukan berarti kok terbuat apa-apa. Buat sesuatu yang betul-betul memuliakan Tuhan juga. Seperti firman Tuhan juga bilang tuh, kalau kau buat sesuatu buat untuk Dia kayak gitu. Kolose 3:23. Iya, gitu. Ada pertanyaan lagi. Siap. Bagaimana nih orang-orang Farisi atau kenapa dong mengerti tentang kutipan Yesus dari Hosea 6 ayat 6 yang mengatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Kenapa mengerti? Ini cukup menarik juga, karena kalau kita lihat Kayola dan teman-teman, di antara dua hal ini, persembahan dan juga belas kasihan. Belas kasihan itu sifatnya abstrak, Kayol. Belas kasihan itu sifatnya abstrak, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh gitu ya. Itu memang pemberian yang langsung dari Allah ke manusia ya, ke umat, dari Tuhan ke umat. Nah, sementara persembahan itu kan sesuatu yang mungkin entah itu daging, entah itu lembu sapi apa segala macam, persembahan yang bisa dipegang oleh manusia, sesuatu yang bisa disentuh begitu ya. Nah, antara belas kasihan dan persembahan, apa yang terjadi adalah, ini ditulis di Hosea itu mungkin berapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus. Nah, yang kita bisa lihat di sini bagaimana dari hukum yang ketika dia pertama kali dikasih, itu dia mengalami semacam pergeseran begitu. Karena mungkin fokus dari para imam ini adalah lebih ke persembahan. Lebih ke persembahan kenapa? Karena mereka dapat bagian di situ. Jadi persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel memang nanti dinikmati oleh para imam. Gitu. Jadi memang mereka akhirnya lebih memfokuskan, mereka lebih berfokus, mereka lebih terpusat kepada persembahan tersebut. Kenapa? Karena ya dalam tanda kutip kita bisa bilang bahwa mereka diuntungkan dari persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat. Mereka hidup dari situ juga. Dan iya, memang mereka hidup dari situ karena mereka tidak memiliki pekerjaan lain. Jadi memang kita sebagai orang-orang yang juga hidup bergereja sekarang, atau mungkin hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita perlu hati-hati sekali jangan sampai kita menghalangi orang untuk datang pada Tuhan dan hanya gara-gara tidak ada. Jadi kayak kadang-kadang
ketika kita diminta tolong untuk melayani di satu tempat, kemudian kita diberikan imbalan atau ucapan terima kasih, kemudian kita, ini sebenarnya pembahasan di podcast berapa episode ya, berapa episode yang lalu, di mana ketika kita melayani dan kemudian diberikan kayak semacam ucapan terima kasih, kita punya fokus di mana, itu yang kita harus hati-hati. Nah, di sini kenapa sampai orang Farisi itu tidak lagi mengerti tentang kutipan dari Tuhan Yesus, karena mereka sudah terbawa jauh sekali dari yang original, dari yang aslinya begitu. Mereka sudah esensinya sudah hilang gitu, bahwa memang yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi karena mereka berfokus terlalu banyak kepada si persembahan ini, Tuhan Yesus tuh datang untuk luruskan lagi, ini loh, ini yang saya ini loh yang saya mau, yang saya kehendaki. Jadi itu yang memang menjadi alasan kenapa imam-imam saat itu, mereka bahkan Tuhan Yesus pernah Tuhan Yesus pernah singgung, kamu memberikan persepuluhan terhadap jintan, terhadap jadi rempah-rempah dan segala macam bumbu tuh sampai 1/10 tuh mereka detail sekali. Tapi mereka menyepelekan atau mengabaikan apa yang terpenting, yaitu hidup manusia, menolong sesama manusia, itu mereka abaikan. Keperluan manusia, kebutuhan manusia itu mereka abaikan. Ini sebenarnya satu teguran yang sangat kuat juga untuk kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang. Bagaimana kita bisa melihat kita punya teman-teman punya kebutuhan. Kita tidak bisa hanya sekedar bilang, ya Tuhan berkati, Yakobus bilang seperti itu. Kok tidak bisa hanya sekedar bilang, ya Tuhan berkati, dan semoga kok jadi kok rasa hangat, kok rasa nyaman. Tapi kita tidak lakukan apapun untuk orang tersebut. Tolong dia gitu secara nyata. Nah itu yang jadi introspeksi kita, supaya kita bisa bagaimana jadi pengikut Tuhan tuh bukan hanya di bibir dan di lidah saja. Tapi ini kembali lagi ke beberapa minggu lalu, pelaku. Tapi jadi pelaku firman, begitu. Jadi yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kita harus bisa lihat lagi kembali ke titik utama apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu tentang belas kasihan. Bagaimana kita tidak hanya sekedar pikiran dan hati yang kasihan nih gitu, tapi ada tindakan juga yang kita lakukan untuk mengasihani orang lain. Kayola, sekarang ada pertanyaan yang mungkin puncak kayaknya, atau inti dari langsung demam menggigil. Pertanyaan buat Kayola nih, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa keadilan Tuhan itu jauh melebihi tradisi yang manusia ciptakan dalam agama? Wah, ini keren sih, Kajar. Gimana tuh, coba Kayol? Sebenarnya sudah disinggung Kajar beberapa waktu yang tadi ini gitu. Kenapa Yesus sampai bilang belas kasihan gitu, bukan persembahan? Karena menurut saya secara pribadi, ya mana mungkin lah semua orang sanggup untuk memberikan persembahan yang sempurna itu menurut mata manusia gitu. Tidak mungkin. Makanya Tuhan Yesus bilang belas kasihan, karena dengan belas kasihan sesuatu yang abstrak, yang tadi Kak Jerry bilang, semua manusia bisa buat itu, dan tidak itu bisa diterima oleh semua manusia ya. Dan tidak ada alasan untuk sebenarnya kita tidak buat itu, atau tidak ada syarat. Tidak ada syarat untuk kita sama tidak sekali. menerima. Kok harus punya ini baru kok bisa berbelas kasihan? Tidak. Kita semua manusia bisa buat itu, walaupun kita nggak punya apa-apa, walaupun di mata manusia kita rendah, tinggi dan sebagainya, kita bisa buat itu. Itu keadilan Tuhan yang saya pikir kayak, ya memang dia adil sekali. Tuhan dia lihat semua, dia bisa melihat sampai sisi kemampuan kita tuh sampai di mana gitu. Makanya dia bilang itu, dia pertegaskan itu kembali. Kayola, ada satu pertanyaan unik atau iseng yang saya ada tiba-tiba kepikiran. Kalau begitu apakah tradisi sama sekali tidak penting? Wah. Boleh dijawab, Kak. Ini teman-teman boleh langsung nanti sambil kami diskusi, teman-teman boleh isi komentar di kolom komentar di bawah. Iya, ini menarik sekali gitu. Itu seperti kayak saya tanya Kajar tuh kayak gini. Kan kita semua ini percaya Yesus ya. Kajar sudah percaya Yesus, saya percaya Yesus, kakak dong semua sudah. Oke. Kalau kita sudah percaya Yesus, untuk apa kita butuh agama lagi? Karena kalau berbicara soal Yesus, itu berbicara bukan tentang agama, tetapi Yesus itu sendiri. Iya, tentang relationship kita dengan Tuhan, tentang Allah. Berarti itu bukan berbicara agama. Nah, apa arti agama? Kenapa agama itu penting? Betul. Nah, A adalah tidak, dan gamma adalah kacau. Jadi agama sebenarnya ada untuk mengatur supaya kita semua itu tidak kacau. Ibaratnya itu lampu merah, Kajar. Lampu merah ada supaya ini diatur supaya terkacau. Coba bayangkan kalau terada lampu merah, kacau, ada kecelakaan di mana-mana. Nah, agama fungsinya itu, gitu.
Tapi kita bisa lihat bahwa agama memiliki standar-standar yang sangat tinggi, standar-standar ideal yang sangat tinggi, yang ketika itu diterapkan ke manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhinya. Mau itu agama buatan manusia sendiri, ataupun yang kita kenal sebagai agama yang diturunkan dari langit, atau agama samawi. Kita kenal ada 3 agama samawi, ada Yahudi, ada Kristen, ada Muslim, ada Islam. Nah, jadi agama dalam bentuknya apapun itu dia selalu memiliki standar yang di atas kemampuan manusia untuk bisa 100% memenuhi semuanya. Dan yang kita lihat di sini sama-sama adalah kenapa sampai ada pertanyaan yang bilang Tuhan Yesus menyatakan bahwa keadilan Tuhan jauh melebihi tradisi yang manusia tentukan dalam agama, adalah bahwa Tuhan dalam keadilannya, Tuhan melihat ketidaksanggupan manusia untuk memenuhi 100% dari agama tersebut. Jadi apapun agamanya, minumnya, bukan, apapun agamanya, apapun kepercayaan yang kita anut, Yesus Kristus itu jalan. Yesus Kristus itu jalan kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa atau kepada kehidupan yang sejati tanpa melalui Dia. Jadi yang barusan Kayola bahas dan share itu, kami di komunitas kemarin kami sempat bahas cukup deep, cukup dalam tentang jadi fungsinya tradisi, fungsinya agama dalam masyarakat itu seperti apa. Pokoknya seperti diskusi panel gitu, cukup panjang. Tapi memang kita lihat bahwa dalam ketidaksanggupan manusia itulah Tuhan hadir untuk bilang, "Nah, kok tidak akan sanggup bikin itu sendiri? Kok tidak akan sanggup? Saya datang untuk kasih tahu kok, saya ini jalan, saya ini sudah." Tadi orang biak bilang, "Ayah ini," gitu. "Saya ini sudah." Gitu. Jadi yang saya lihat memang sangat menarik kayak gitu Kayola, bahwa Tuhan berbelas kasihan pada kitong manusia-manusia yang kitong tidak bisa ini. Coba teman-teman bikin komitmen gitu. Nggak usah kita bahas tentang agama lah. Komitmen misalnya, oke, minggu depan saya akan coba diet gitu misalnya. Kalau saya sih saya selalu undur ke minggu depan lagi. Diet mulai minggu depan. Kita kadang-kadang untuk kitong punya komitmen pribadi saja itu kitong tidak bisa genapi. Apalagi misalnya peraturan agama yang usianya sudah ribuan tahun. Kitong tidak akan bisa genapi 100% semuanya. Benar. Disitulah keadilan Tuhan turun dan belas kasihan Tuhan dicurahkan pada manusia melalui pribadi Yesus Kristus ini. Dibilang bahwa Dialah yang akan melepaskan manusia dari segala dosa mereka. Benar Kak Jer. Dan satu hal yang saya pikir begini, kalau Tuhan tidak menyatakan keadilannya, sampai sekarang pun kita akan terus terjerat dalam saya tidak layak. Gitu. Ya memang kita semua manusia tidak layak gitu dah. Bayangkan ada beberapa manusia, ada beberapa anak muda di luar sana yang masih terjebak dalam pikiran itu, saya tidak layak. Betul. Hanya karena hukum-hukum agama atau hal-hal agamawi yang sangat-sangat tinggi, yang Tuhan tidak bisa standar yang ditetapkan gitu. Yang sangat tinggi. Betul, tinggi sekali, dan tidak ada, saya yakin sekali tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sanggup 100% mengikuti standar agama gitu. Makanya adanya Yesus untuk mematahkan standar yang benar adalah Yesus itu sendiri, bukan agama. Dan orang-orang berdosa ya, maksud saya orang-orang di luar sana yang masih menganggap diri saya berdosa, saya tidak layak. Adanya Yesus mereka dilayakkan. Dengan keberadaan Yesus. Masing-masing kita, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilayakkan. Karena Yesus sudah penuhi standar itu, dan Yesuslah pribadi yang dijanjikan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Oke Kak Jer, pertanyaan selanjutnya. Dari semua ayat-ayat yang tadi Tong sudah bahas, menurut Kak Jer, seberapa penting sih Tong punya keperluan itu di dalam Tuhan, di mata Tuhan, Tuhan. Oke, thank you Kayol. Kalau yang saya lihat dari ayat-ayat yang kita sudah baca, Tuhan memperhatikan kita punya keperluan. Karena kalau kita melihat di yang ayat terakhir itu, di bagian terakhir itu cerita tentang orang yang tangannya mati sebelah, yang tangannya mati satu. Itu kalau kita melihat, bahkan orang sampai zaman sekarang, kalau orang tangan kan manusia dua ya tangannya ya. Kalau tangannya hilang satu atau mati satu, itu dia punya kesulitan dalam bekerja. Otomatis dia punya pekerjaan terbatas, kemudian penghasilan juga akan berkurang mungkin. Dan juga yang kita bisa lihat yang lain, harga dirinya dia juga akan terpengaruh. Bahwa dia jadi orang yang mungkin terlihat membebankan orang lain. Dirinya dia tuh jadi beban untuk orang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus memulihkan tangan seseorang ini, Tuhan Yesus memulihkan tidak hanya fisiknya aja,
tapi juga Tuhan Yesus memulihkan dia punya kemampuan untuk bekerja, dan juga Tuhan Yesus memulihkan harga dirinya dia. Dia tidak lagi jadi beban bagi sesamanya, tapi dia bisa bekerja dan dia bisa bahkan bersumbangsi untuk orang lain. Kita lihat di sini di ayat-ayat yang yang kita sudah baca sama-sama Kak Yola, yang kita sudah diskusi bahwa Tuhan Yesus memperhatikan kita punya keperluan. Tuhan Yesus mengerti kita punya keperluan. Yang jadi keinginan Tuhan Yesus adalah kita tidak berfokus kepada kita punya keperluan itu, karena kita yakin dan kita percaya Tuhan sudah pelihara kita. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang di Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Jadi bukan hanya sekedar dipenuhi atau dicukupi, tapi ditambahkan kepada kita. Jadi kalau yang saya lihat dari pertanyaan ini, Tuhan melihat keperluan kita, tapi Tuhan tidak mau kita berfokus di situ. Kita percaya sama Dia bahwa Dia peduli sama kita untuk memenuhi semua keperluan kita. Kakak Yola, ada pertanyaan terakhir nih untuk Kakak Yola. Pertanyaan terakhir ini mungkin lebih ke praktek ya sifatnya. Kita tadi sudah bahas tentang belas kasihan. Nah sekarang bagaimana Kakak Yola akan tunjukkan belas kasihan kepada orang lain dalam minggu ini? Bagaimana kira-kira sebagai ibadah kepada Tuhan? Asik. Jadi silakan. Saya betul-betul sangat tertegur sekali firman kali ini. Seperti gini Kak Jer. Beberapa minggu lalu saya ada pelayanan. Saya ada pelayanan dan itu saya sudah telat karena keadaan hujan gitu. Jadi saya harus cepat-cepat gini. Nah tapi dalam perjalanan saya lihat ada orang yang butuh pertolongan. Oh wow. Ada orang yang butuh pertolongan dan saya bilang, Tuhan, saya harus melayani Koni gitu kan. Saya ada ibadah dan saya harus sharing di ibadah itu. Tapi bagaimana ini? Waktu sebegini masa saya datang terlambat sebagai pelayan ya. Sebagai pelayan terus saya datang terlambat itu kayak orang pandang, pelayan baru datang terlambat tuh bagaimana kayak gitu. Dan saya menjaga itu toh. Jadi saya buat ini kayak harus saya tolong dia. Konflik ya. Kalau dia ketidak kayak gitu. Sampai saya sudah jalan gini, saya mau balik. Terus saya lihat jam, oh tidak bisa, saya terlambat, saya gas. Jadi saya langsung gas. Jadi saya kayak pikir, astaga, saya pas baca firman ini kalau yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan bukan persembahan. Itu sangat tertegur. Jadi untuk praktek di minggu ini tentang belas kasihan saya harus meningkatkan hal itu. Jadi kalau Tuhan izinkan nanti dalam perjalanan hal itu terjadi lagi, oke saya akan balik dan tolong dia. Gitu. Saya tidak mau berjalan hanya berpikir kalau nanti kalau orang-orang pikir saya terlambat bagaimana nih gitu. Nama baik buruk lagi cuma gara-gara terlambat. Reputasi. Tapi reputasi itu cuma gara-gara terlambat. Tapi dibandingkan dengan apa yang Tuhan bilang, belas kasihan lebih penting daripada persembahan, ya saya akan lakukan itu. Itu sih dari Saka. Dari Kakak kalau dari saya sih Kayol jujurly secara jujur, maksudnya saya hanya akan bisa melihat bagaimana melakukan firman itu ketika saya ada di saat itu gitu. Jadi memang saya nggak bisa mengira-ngira nanti minggu ke depan ini saya akan lakukan firman seperti ini. Kalau saya pribadi mungkin memang tidak bisa karena nanti ketika sudah on the spot, nanti minggu depan baru kita akan kesaksian, Kayola minggu ini saya sudah berusaha atau saya sudah melakukan mengedepankan belas kasihan daripada persembahan atau seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti di minggu depan teman-teman tetap stay tune di Pondok Podcast untuk bisa lihat dan juga mungkin bisa kasih komentar tentang bagaimana teman-teman sudah melaksanakan belas kasihan itu dan bukan sekedar pelayanan dalam tanda kutip kayak di dalam gereja atau dalam masyarakat, tapi bagaimana kita bisa menjalankan belas kasihan itu. Seperti itu kita punya diskusi di siang sampai sore hari ini. Teman-teman terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Kalau teman-teman rasa diberkati bisa kasih like, bisa kasih komen kepada di kolom komentar di bawah gitu. Betul, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman semua siapapun itu, dan untuk semua yang sudah share ke teman-teman, orang tua, nenek, kakek, tete, nenek dong, om, tante, anak-anak. Terima kasih banyak sudah share itu, dan ya teruslah untuk share-share terus. Jangan lupa untuk episode mendatang itu adalah episode kitong
Iya, diingatin ya. Episode besok, episode berikutnya adalah BBC. Apa itu? Baca Comen. Jadi teman-teman jangan lelah-lelah, jangan berhenti untuk isi di kolom komentar pertanyaan teman-teman. Mungkin teman-teman punya kesaksian juga, karena kami dan juga tim produksi itu kalau ada dapat terima feedback, kami langsung hambur di grup. Ini loh ada yang kasih feedback ini, itu supaya membuat kami makin semangat dalam berpodcast seperti ini. Jadi di episode berikutnya adalah episode BBC Baca Comen. Jadi untuk teman-teman tetap stay tune bersama dengan masih dengan saya Jerry Fakdawer. Saya Lati Wirano. Tetap terus bersama dengan kita di Tongpu Pondok Podcast.